Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum ba'iyaya bittaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para pendengar Radio Shuaibah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan mendengarkan siaran radio Marak Ramadan pada sore hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan di mana umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang banyak dilakukan seluruh bulan suci ini adalah tadarus dan tarawih. Tadarus adalah aktivitas membaca, memahami dan menghayati Al-Quran, baik secara sendiri maupun berjamaah. Amalan ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Para pendengar Radio Shuaibah yang berbahagia, pengertian tadarus secara bahasa, tadarus adalah berasal dari kata darasa yang berarti belajar atau membaca dengan mendalami. Dalam konteks Islam, tadarus merujuk pada aktivitas membaca Al-Quran secara berulang-ulang, baik secara individu maupun bersama-sama dalam sebuah majelis. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Jibril alaihissalam selalu menemui beliau setiap bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa tadarus adalah amalan sunnah yang memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Tadarus adalah amalan yang dianjurkan di malam-malam bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah malam-malamnya yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, tadarus adalah salah satu amalan yang dapat menghidupkan malam Ramadan, baik umat Islam yang memanfaatkan waktu setelah sholat tarawih atau membaca dan mendalami Al-Quran baik di masjid maupun di rumah. Selain itu, tadarus adalah bentuk interaksi langsung dengan kitab suci
yang memberikan ketenangan hati serta memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Syibah yang berbahagia, keutamaan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan diantaranya adalah: 1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala bagi setiap amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu tadarus adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci ini. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang selalu membacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, tadarus adalah salah satu cara agar kita mendapat pertolongan dari Al-Quran di hari pembalasan kelak. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sebatas melafalkan huruf-hurufnya, tetapi juga memahami maknanya. Oleh karena itu, tadarus adalah sarana untuk memperdalam ilmu agama, terutama jika dilakukan bersama dengan orang yang lebih memahami tafsirnya. Kemudian yang keempat, menghidupkan tradisi Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW selalu melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Mengikuti sunnah ini berarti kita berusaha meneladani kebiasaan beliau dalam beribadah. Yang kelima, menjalin kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Ketika dilakukan secara berjamaah, tadarus adalah momen yang dapat mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Biasanya kegiatan ini dilakukan di masjid, musola, atau dalam kelompok pengajian yang memungkinkan para pesertanya untuk saling berbagi ilmu dan motivasi dalam beribadah. Para pendengar Radio Syibah yang berbahagia, cara melaksanakan tadarus dengan baik agar tadarus adalah amalan yang memberikan manfaat maksimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakannya. Niat yang ikhlas. Membaca Al-Quran harus dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar mencari pujian atau gengsi di hadapan orang lain. Membaca dengan tartil sebagaimana perintah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu perlahan dan memperhatikan tajwidnya. Memahami makna ayat yang dibaca. Lebih baik lagi jika setelah membaca kita mencoba memahami tafsirnya agar bisa mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsisten dan berkelanjutan. Meskipun Ramadan adalah momen puncak dalam tadarus,
hendaknya kebiasaan ini tetap dilanjutkan di luar bulan suci agar selalu dekat dengan Al-Quran. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia, sebagai bulan yang penuh keberkahan, Ramadan memberikan banyak kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus adalah kegiatan membaca dan memahami dan menghayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membawa banyak keutamaan, mulai dari pahala yang berlipat, syafaat di hari kiamat, hingga mempererat ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, pentingnya tadarus, kita seharusnya semakin termotivasi untuk menjadikannya sebagai kebiasaan, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tadarus adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia. Kemudian di malam-malam Ramadan berikutnya kita juga menghidupkan dengan kegiatan sholat tarawih. Sholat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi sholat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun sholat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur lebih dahulu, dan sholat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud menurut mayoritas pakar fikih, sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan di malam di mana saja kita berada. Para ulama sepakat sholat tarawih hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan. Bahkan menurut A'raf, menurut Ahnaf, Hanabilah dan Malikiyah, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih merupakan salah satu syiar Islam. Sedangkan keutamaan sholat tarawih diantaranya adalah: yang pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi Syekh Muslim. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya atau alasan lainnya.
Yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundhir. Namun An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud pengampunan dosa ini adalah khusus untuk dosa kecil. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia. Yang kedua, sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Al-Albani dalam Al-Inwa 447 mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah mengikuti imam hingga selesai. Kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat. Ulama-ulama Hanabilah mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudahnya. Sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat khusuf atau sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia, tarawih Rasulullah SAW dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu bagaimana sholat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu beliau menuturkan Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat, lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam dengan harapan engkau akan selalu bersama kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku khawatir akhirnya sholat tersebut menjadi wajib bagimu. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Syekh Albani mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan. As-Suyuti mengatakan telah ada beberapa hadis sahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dan tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa
jumlah rakaat tarawih dilakukan oleh Nabi SAW adalah 20 rakaat. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau sholat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah rakaatnya. Kemudian beliau pada malam keempat tidak melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa sholat tarawih adalah wajib. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia, Ibnu Hajar Al-Haritsan mengatakan, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Adapun hadis yang mengatakan Nabi SAW biasa melakukan sholat tarawih 20 rakaat, itu adalah hadis yang sangat lemah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah witir. Sanad hadis itu adalah dhaif. Hadis Aisyah yang mengatakan bahwa sholat Nabi tidak lebih dari 11 rakaat juga bertentangan dengan hadis Ibnu Abi Saibah ini. Padahal Aisyah sendiri lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar Radio Suiba yang berbahagia, tentang jumlah rakaat mari kita tidak jadikan satu perdebatan, namun yang penting kita adalah menjalankan sholat sunnah tarawih ini dengan tumakninah, dengan tenang, sehingga kita tidak terburu-buru hanya mengejar rakaat yang banyak, namun sholat kita itu adalah tidak dilakukan dengan tumakninah tapi dengan buru-buru. Maka dengan demikian mari pijakan hadis ini menjadikan teladan bagi kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah bahwa jumlah rakaat sampai 20 ini adalah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika waktu itu beliau memohon izin kepada Rasulullah untuk melanjutkan tarawih. Karena Rasulullah hanya 4 hari beliau melakukan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Karena nanti dikhawatirkan umatnya itu menjadikan hukum wajib. Akhirnya beliau tidak melakukan lagi di malam-malam berikutnya. Kemudian Umar bin Khattab meneruskan dan meminta izin bahwa sholat tarawih yang dilakukan ditambah rakaatnya menjadi 20 rakaat itu. Semoga dengan demikian kita bisa meluruskan apabila ada perbincangan perdebatan di antara saudara kita hanya urusan sholat tarawih. Sehingga dengan demikian mari kita jaga keikhlasan kita selama bulan Ramadan, baik dalam menjalankan puasa, menjalankan tadarus, dan juga melakukan sholat tarawih ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini hingga akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.